Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Rohana selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul perkembangan bahasa, minat dan bakat pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kami beranggotakan observasi dan wawancara kami lakukan di dua tempat yang berbeda. Pada jenjang sekolah dasar kami melakukannya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Mataram. Sedangkan pada jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kami melakukannya di Pondok Pesantren Al-Kasyif, Dasar Baru Kebon Orong, Lombok Barat. Pemilihan kedua lokasi ini tentu bukan tanpa alasan. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Mataram kami nilai memiliki pendekatan yang kuat dalam membentuk karakter dasar siswa melalui kegiatan pembelajaran yang aktif dan bernuansa Islami. Sementara itu, Pondok Pesantren Al-Kasyif menjadi pilihan kami karena institusi ini tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keagamaan, kedisiplinan, serta perkembangan potensi remaja melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan bakat. Kedua tempat ini memberi kami pengalaman yang kaya akan wawasan, sekaligus memungkinkan kami untuk melihat perbedaan pendekatan dan implementasi pembelajaran pada berbagai jenjang pendidikan. Kami menyadari bahwa proses observasi dan wawancara ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar langsung di lingkungan sekolah dan pesantren. Bantuan dan keterbukaan mereka dalam berbagai informasi menjadi hal yang sangat berharga bagi kelancaran tugas akhir proyek kami. Semoga segala kebaikan, bantuan, serta bimbingan yang diberikan kepada kami selama proses penyusunan proyek ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Kami berharap hasil dari proyek kami akan bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa, kreativitas dan bakat khusus anak sekolah dasar. Rentang usia anak sekolah dasar umumnya 6,5 tahun sampai 11,5 tahun. Pada fase ini, anak mulai mengenal bahasa selain bahasa ibu. Hal ini biasanya merupakan hasil interaksi anak dengan lingkungan sekolahnya. Sekolah yang berbasis keagamaan umumnya akan mewajibkan siswa untuk mempelajari bahasa selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pembelajaran yang terjadi dapat menjadi stimulus bagi siswa agar memiliki ketertarikan terhadap bahasa asing. Secara garis besar terdapat 4 dasar kemampuan berbahasa, seperti keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Merupakan kemampuan dasar yang harus tertera pada RPS atau rancangan pembelajaran semester, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Di sini kami berkesempatan melaksanakan observasi pada 2 orang siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Mataram, yakni Muhammad Syahdat Royal Al-Islami dan Muhammad Al-Kaisandi Lutfi. Kedua narasumber kami memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Hal ini terindikasi pada kuesioner yang kami berikan berupa: yang pertama, pada soal pertama kami menguji keterampilan menyimak responden dengan melakukan sebuah percakapan singkat, dan responden harus menentukan tema dari percakapan yang sudah berlangsung. Dan pada kuesioner kedua kami memberikan sebuah paragraf singkat, dan responden harus menentukan jumlah dan nama tokoh dalam paragraf tersebut. Dan soal terakhir kami menguji responden dengan memberikan pilihan, dan responden harus menentukan tanda baca yang tepat. Kedua responden kami, yaitu Muhammad Syahdat Royal Al-Islami dan Muhammad Al-Kaisandi Lutfi, berhasil menjawab kuesioner yang kami berikan dengan baik dan benar. Adapun pada perkembangan minat dan bakat Muhammad Syahdat Royal Al-Islami,
atau biasa dipanggil Royan memiliki minat yang tinggi pada bidang olahraga, khususnya sepak bola. Sedangkan untuk Muhammad Al-Kaisandi Lutfi memiliki minat yang lebih menonjol pada bidang matematika. Matematika, ilmu yang menyenangkan, kata Kaisandi ya. Adapun orang tua dari Royan dan Kaisandi mendukung penuh kemampuan yang dimiliki oleh putra-putra mereka, yaitu Royan bermain sepak bola dan Kaisandi bidang matematika. Udah mulai. Halo guys, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan berbahasa, minat, dan bakat pada anak sekolah menengah pertama. Nah, jadi rentang usia anak SMP atau sekolah menengah pertama itu umumnya berada pada kisaran 12 hingga 14 tahun. Nah, pada fase ini, anak mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam aspek kognitif dan sosial, termasuk dalam hal kemampuan berbahasa dan serta minat dan bakat. Mereka tidak hanya semakin mahir menggunakan bahasa ibu, namun juga mulai mengenal dan mempelajari bahasa lain, biasanya melalui interaksi dengan lingkungan sekolah. Nah, sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan contohnya umumnya mewajibkan siswanya untuk mempelajari bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Paparan terhadap bahasa asing ini memberikan stimulus positif bagi siswa dalam mengembangkan ketertarikan dan keterampilan berbahasa yang lebih luas. Pembelajaran bahasa asing juga dapat memicu kreativitas verbal, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Nah, di sini 4 keterampilan dasar berbahasa yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis merupakan kompetensi yang wajib dimasukkan dalam setiap rencana pembelajaran, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Pengembangan keempat keterampilan ini sangat penting untuk membentuk kemampuan literasi yang utuh pada siswa. Nah, dalam kesempatan observasi kali ini, kami melakukannya di MTS Al-Kasyif Kebun Orong, Dasar Baru, Kediri, Lombok Barat. Nah, kami berinteraksi dengan 2 siswa. Nah, di sini kami berinteraksi langsung dengan 2 orang siswa, yaitu yang pertama Bayi Syakifah Kalila Harman dan yang kedua yaitu Muhammad Lazwardi Imani. Nah, kedua siswa ini menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik sebagaimana yang terlihat dari hasil kuesioner yang kami berikan. Nah, beberapa contoh kuesioner yang kami gunakan yaitu yang pertama, menguji keterampilan menyimak mereka melalui percakapan pendek, di mana siswa kami minta untuk menentukan tema dari percakapan yang kami lakukan. Yang kedua yaitu kami menguji kemampuan membaca mereka melalui sebuah paragraf singkat, dan siswa diminta untuk menyebutkan nama serta jumlah tokoh dalam paragraf tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menguji pemahaman tata bahasa mereka dengan memberikan soal pilihan ganda terkait tanda baca yang benar. Kedua siswa tersebut berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketertarikan serta kemampuan berbahasa yang berkembang seiring dengan stimulus pembelajaran di sekolah. Jadi di sini selain menanyakan kepada kedua siswa langsung, kami juga menanyakan pandangan dari guru dan orang tua siswa tersebut. Nah, jika dilihat dari pandangan orang tua dan guru, menurut keterangan mereka, perkembangan positif kedua siswa ini mulai terlihat secara signifikan setelah mereka masuk ke lingkungan pesantren. Orang tua Kalila dan Lazwardi sama-sama menyampaikan bahwa anak-anak mereka menjadi lebih disiplin, percaya diri, dan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar. Mereka juga menunjukkan minat yang lebih tinggi dalam mempelajari bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Guru-guru di madrasah juga mengamati bahwa Kalila dan Lazwardi mengalami peningkatan dalam kemampuan berbicara di depan umum serta lebih aktif saat berdiskusi di dalam kelas. Selain itu, mereka mulai menunjukkan keinginan untuk mengembangkan diri secara mandiri seperti membaca buku tambahan dan mengikuti ekstrakurikuler yang mendukung keterampilan berbahasa dan berpikir kritis mereka. Perubahan ini menunjukkan bahwa lingkungan pesantren memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter dan perkembangan potensi akademik siswa, khususnya dalam
dalam hal kemampuan berbahasa dan kecakapan sosial. Selain kemampuan berbahasa, pada usia sekolah menengah pertama, anak juga mulai menunjukkan ciri-ciri bakat khusus dan kreativitas yang lebih terarah. Contohnya yaitu seorang siswa mulai menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap bahasa asing karena faktor lingkungan belajar, media digital, atau guru yang inspiratif. Minat ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengembangkan potensi dalam bidang linguistik. Beberapa anak juga menunjukkan kreativitas dalam menulis cerita, membuat puisi, atau mengekspresikan diri melalui media digital seperti vlog berbahasa Inggris. Kreativitas semacam ini perlu difasilitasi oleh guru dan orang tua melalui pendekatan-pendekatan yang mendukung, seperti menyediakan ruang berekspresi, memberikan tantangan kognitif, dan mendorong eksplorasi minat siswa. Dengan demikian, usia sekolah menengah pertama merupakan fase penting dalam perkembangan bahasa, kreativitas, dan penemuan bakat khusus pada anak. Pendidikan yang dirancang dengan pendekatan holistik dan berbasis minat dan bakat dapat membantu anak dalam mengembangkan potensi terbaiknya di masa awal remaja ini. Pada jenjang sekolah menengah atas, siswa umumnya berada pada rentang usia 15 hingga 18 tahun atau dalam kata lain sedang memasuki fase remaja akhir yang dimana pada fase ini merupakan fase dengan gelora yang sangat membara. Hal ini akan bernilai baik jika diarahkan pada hal-hal yang positif. Kami berkesempatan melakukan observasi dan wawancara terkait perkembangan peserta didik di Pondok Pesantren Al-Kasyif Kebon Orong Dasar Baru Lombok Barat, sebuah pondok pesantren yang menerapkan sistem pergantian bahasa pada tiap minggunya, yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab. Untuk menguji 4 kemampuan dasar berbahasa, yakni menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, kami mengajukan 3 buah kuesioner, yang dalam hal ini responden kami adalah yang pertama, Lalu Rama Sugarda, yang kedua adalah Panji Septian Hidayat. Kedua narasumber kami menunjukkan pola jawaban yang sama. Pada pertanyaan pertama, kami menguji kemampuan menyimak responden dengan mengimprovisasikan sebuah percakapan, dan responden menentukan latar belakang tema percakapan tersebut. Pada soal kedua, kami menguji kemampuan membaca responden dengan menghadirkan sebuah paragraf dan responden diminta untuk memberikan amanat yang relevan berdasarkan paragraf tersebut. Pada soal terakhir, kami memberikan pilihan agar responden memilih bentuk penulisan tempat, tanggal, dan tahun yang tepat. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kedua responden memiliki kemampuan berbahasa yang cukup baik. Hal yang sangat menarik kami temui dari kedua responden kami adalah ketika mereka mulai mengutarakan mata pelajaran favoritnya adalah mata pelajaran bahasa Arab. Kemampuan berbahasa Arab mereka juga mendapat validasi dari Ustazah Wulandari dan Ustaz Syahrul Hadi selaku guru di pondok. Perkembangan minat pada Lalu Rama Sugarda tidak hanya pada keterampilan berbahasa, akan tetapi keterampilan kerjasama tim juga ditonjolkan Rama sebagai ketua organisasi pramuka yang dikenal baik oleh teman-temannya. Ketika kami berkesempatan untuk mengunjungi kediamannya secara langsung, lalu Gupuh dan Baik Satiah selaku orang tua kandung dari Ananda Rama mengungkapkan kebanggaan yang tidak terpungkiri terhadap perkembangan Rama yang sangat signifikan baik dalam kemampuan berbahasanya maupun work team yang dimiliki anak bungsunya tersebut. Lalu Gupuh berharap semoga kedepannya Rama selalu istiqomah dan menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang. Minat yang ditonjolkan pada responden selanjutnya adalah yakni Panji. Menjadi seksi kebahasaan di pondok pesantren adalah sebuah tantangan tersendiri bagi Panji, khususnya ketika menghadapi santri yang kerap kali melanggar aturan bahasa yang sudah ditetapkan. Tetapi hal yang demikian sama sekali tidak menggetarkan semangat Panji untuk selalu menegakkan aturan kebahasaan di lingkungan pondok. Indikasi tersebut menunjukkan kematangan mental Panji dalam mengelola amanah yang diemban. Perkembangan bahasa, minat dan bakat setiap anak pada tiap jenjangnya tidak terlepas dari peran guru dan orang tua yang harus menjadi support sistem utama dalam masa pertumbuhan mereka. Guru dan orang tua yang baik haruslah memiliki dedikasi yang selaras agar anak dapat mengimbangi antara kewajiban dan minat bakatnya dengan baik. Sebab kesuksesan seorang anak tidak selalu tentang nilai akademik yang mereka peroleh, akan tetapi bagaimana perkembangan anak sebagai individu sosial yang berkembang baik dalam lingkungan masyarakatnya.
Keterampilan berbahasa, khususnya komunikasi dan cara mereka mengekspresikan diri akan menjadi bekal utama seorang anak dalam menjalani kehidupan yang baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memudahkan kami dalam mengerjakan proyek akhir semester ini dengan baik. Semoga kebaikan beliau semuanya bernilai ibadah dan mendapat terima